Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Asyarumita dari KM10. Dalam video kali ini, aku akan memaparkan 3 teori komunikasi yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah Social Penetration Theory atau teori penetrasi sosial. Adalah teori komunikasi yang berkaitan dengan proses pembentukan relasi atau hubungan ketika individu beranjak dari komunikasi yang superficial ke komunikasi yang lebih intim. Komunikasi yang bersifat intim tidak hanya mengacu kepada intim secara fisik ya, namun juga secara emosional hingga intelektual. Proses penetrasi sosial membutuhkan interaksi atau perilaku verbal, nonverbal, dan perilaku yang berorientasi pada lingkungan sekitar atau konteks tertentu. Nah, pada social penetration theory terdapat analogi yang selalu digunakan untuk menggambarkan proses semakin erat dan dekatnya sebuah hubungan, yaitu analogi bawang, di mana analogi tersebut menjelaskan bahwa lapisan-lapisan bawang tersebut diumpamakan sebagai representasi dari personality atau kepribadian seseorang. Nah, layer lapisan terluar dianggap sebagai merupakan citra atau publik, sebuah image, sebuah individu tersebut. Citra publik tersebut menggambarkan hal yang paling bisa dilihat oleh orang lain. Sementara yang paling dalam adalah hal yang belum diketahui oleh banyak orang dari suatu individu tersebut. Sebagai contoh, ketika mengawali suatu hubungan, tentunya kalian akan berusaha mengupas lapisan demi lapisan dari kepribadian atau karakteristik individu yang sedang berusaha kalian kenal lebih dekat. Untuk bisa mengupas dan membuka lapisan tersebut, perlu adanya komunikasi dan upaya tertentu yang efektif, sehingga dapat membuat individu tersebut lebih terbuka dan merasa nyaman untuk membagikan hal terkait dirinya ke kalian. Konsep resiprositas juga berkaitan dengan konsep resiprositas juga berkaitan dengan teori ini karena konsep tersebut menggambarkan bahwa ketika seseorang membuka bagian dirinya ke individu yang lain, individu tersebut akan mengikuti dan melakukan hal yang sama. Hal tersebut merupakan hal yang signifikan dalam proses pengembangan suatu hubungan. Nah, untuk teori penetrasi ini tentunya selalu diaplikasikan dengan contoh dalam kehidupan kita itu kalau kita lagi PDKT sama orang. Nah, dalam PDKT ini tentunya dari pendekatan-pendekatan yang kita usahakan itu dibutuhkan mulai dari kita verbal, non-verbal, perilaku untuk individu masing-masing, untuk kepada individu yang lainnya untuk kita semakin dekat. Dan semakin dekatnya itu, kita diumpamakan seperti masuk ke bagian terdalam dalam analogi bawang. Seperti itu, social penetrasi. Selanjutnya di sini kita ada teori anxiety and uncertainty management atau disebut AUM, manajemen kecemasan atau ketidakpastian, yang dikembangkan oleh William B. Giddens menjelaskan teori manajemen kecemasan ketidakpastian. Bagaimana orang asing dapat mempraktikkan efektivitas komunikasi melalui pengelolaan tingkat kecemasan dan ketidakpastian interaksi yang penuh perhatian. Akar teori anxiety and uncertainty management didasarkan pada integrasi teori pengurangan ketidakpastian dan teori identitas sosial. Teori ini merupakan salah satu teori utama komunikasi antar budaya yang menjelaskan dimensi proses dan hasil dari efektivitas komunikasi antar kelompok, antar budaya, dan antar pribadi. Kecemasan mengacu pada perasaan afektif seperti kegelisahan, kecanggungan, kebingungan, stres, atau ketakutan tentang apa yang mungkin terjadi dalam pertemuan itu. Ketidakpastian di sisi lain adalah fenomena kognitif dan melibatkan ketidakpastian prediksi dan ketidakpastian dalam penjelasan.
Sementara ketidakpastian sikap atau perilaku orang asing, ketidakpastian penjelasan mengacu pada ketidakmampuan kita untuk memberikan penjelasan yang koheren atau perilaku asing terhadap orang asing itu sendiri. Selain itu, saat individu bernavigasi melintasi batas budaya, mereka memiliki ambang minimum dan maksimum untuk mentolerir kecemasan dan ketidakpastian. Terlalu banyak atau terlalu sedikit kecemasan atau ketidakpastian menghambat efektivitas komunikasi antar budaya. Misalnya nih, ketika kecemasan emosional terlalu tinggi, orang asing budaya akan cenderung berkomunikasi secara otomatis dan menafsirkan perilaku orang lain yang berbeda menggunakan kerangka acuan budaya mereka sendiri. Namun ketika kecemasan emosional terlalu rendah, mereka mungkin bertindak dengan cara yang sangat acuh, tak acuh, atau etnosentris. Demikian pula ketika ketidakpastian kognitif terlalu tinggi, orang asing tidak akan cepat secara akurat menginterpretasikan pesan verbal dan nonverbal yang masuk satu sama lain. Ketika ketidakpastian kognitif terlalu rendah, orang asing budaya mungkin terlalu mengandalkan stereotip untuk memecahkan kode episode, interaksi antar budaya, dan membuat atribut yang terlalu umum. Selanjutnya adalah cognitive dissonance theory atau teori disonansi kognitif. Jadi secara gamblang, satu kata, teori ini itu berkaitan dengan inkonsisten, di mana teori ini menjelaskan tentang perasaan tidak nyaman yang dimiliki seseorang ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ketahui atau memiliki pendapat yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Jadi bisa dikatakan teori ini sendiri berarti ketidakseimbangan yang merupakan lawan kata dari konsonansi yang berarti seimbang. Nah, contohnya itu seseorang merokok. Seseorang merokok itu sebenarnya orang itu tahu kalau merokok itu tidak baik, dan secara logikanya dari yang pertama, logika pertama adalah saya sering merokok, sementara logika kedua adalah merokok tidak baik. Secara apabila seorang memiliki dua pendapat yang berbeda ini, seharusnya hal tersebut itu secara logika kita ambil bahwa ya seharusnya kita tidak merokok karena rokok itu tidak baik. Dan fenomena inilah yang disebut disonansi kognitif, di mana dua pemikiran yang bertolak belakang terjadi dalam perilaku manusia. Nah, contoh lainnya ini misalnya seperti Agatha, seorang penganut Katolik taat yang mendukung hak perempuan melakukan aborsi karena pemerkosaan. Jika merujuk pada keyakinan agamanya, tentu saja aborsi tidak diperkenankan dan merupakan salah satu dosa besar. Ia mengetahui dan meyakini hal tersebut, tetapi di sisi lain, Agatha juga bersimpati kepada perempuan korban pemerkosaan yang hamil tidak atas dasar konsen atau persetujuan darinya, melainkan karena paksaan orang lain. Oleh karena itu, Agatha beranggapan bahwa perempuan itu memiliki hak untuk tidak meneruskan kehamilannya dengan cara aborsi. Di dalam diri Agatha terdapat penolakan batin yang kuat dan timbul perasaan tidak nyaman yang disebut juga disonansi kognitif. Disonansi dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, karena itu umumnya kita berupaya untuk menghindari hal tersebut. Tidak memperdulikan pandangan yang berlawanan dengan pandangan kita, mengubah keyakinan kita terhadap suatu hal agar sesuai dengan tindakan kita, mencari hal yang dapat meyakinkan kita kembali setelah membuat keputusan sulit, seperti berpihak pada hal yang berbeda dengan yang kita yakini sebelumnya. Nah, itu semua adalah teori komunikasi yang aku akan paparkan di video ini. Semoga bermanfaat.